Dialog kembali kami lanjutkan bersama dengan Mia Melinda, CEO Telkomsel Mitra Inovasi. Ya Ibu Mia, sebelum mendapatkan dukungan pendanaan, artinya startup ini sebenarnya harus bisa mematangkan strategi dan juga rencana eksekusinya. Dan kadang ide yang baik ini belum tentu juga bisa diiringi dengan kemampuan pembuatan strategi ataupun eksekusi yang matang. Lalu dukungan seperti apa yang dibutuhkan dalam stage ini? Iya, jadi dukungan terhadap startup selain dukungan modal ya, saya juga melihat bahwa pentingnya investor juga mendukung mereka dalam konteks networking. Startup perlu diketemukan dengan stakeholders kunci, partner kunci yang bisa mereka membuat kerjasama yang berguna untuk kelangsungan bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, dukungan dalam konteks mentorship. Seperti kita tahu, startup sangat diperlukan agility dan speed gitu kan. Nah, sedangkan saya juga melihat bahwa investor yang berbasis korporasi ya seperti TMI gitu ya, mungkin bisa menjadi satu advantage juga untuk para startup di mana eh, know-how dari bagaimana mengelola tata kelola korporasi yang lebih mengedepankan profitability, memastikan resiko termitigasi, bisa menjadi suatu inputan buat tukar pikiran oleh antara korporasi dengan startup. Kemudian last but not least, dukungan untuk kolaborasi antara startup dan korporasi yang bisa melihat masing-masing aset itu saling mengkomplementari satu dengan yang lain gitu ya. Mungkin saya ambil contoh untuk Telkomsel sendiri sebagai perusahaan yang memiliki kedekatan dengan ratusan juta pelanggan, tentunya ini menjadi suatu aset yang bisa mengkomplement startup untuk bisa reach market secara lebih efisien dan lebih cepat, baik melalui saluran distribusi yang kami miliki maupun melalui go to market dengan brand bersama-sama dengan brand Telkomsel yang tentunya sudah lebih sangat dikenal baik oleh masyarakat, maupun aset-aset yang lain ya dengan support dari network maupun IT gitu ya, yang mungkin saya lihat juga merupakan suatu support yang bisa mempercepat progres pengembangan dari startup melalui kolaborasi antara startup dengan korporasi. Baik, Bu Mia tadi Anda sempat singgung sedikit bahwa Telkomsel ini tertarik juga dengan sektor AI begitu. Tapi kalau kita lihat seperti apa saat ini minat para startup untuk bisa lebih dalam lagi menggali sektor ini? Iya, ya saya rasa ini memang sesuatu tantangan ya, karena kita melihat bahwa data driven itu punya value buat perusahaan-perusahaan. Apakah di Indonesia kita punya cukup talent yang mumpuni sehingga startup-startup bisa go deep itu untuk di sini, itu suatu pertanyaan besar gitu ya. Cuman saya lebih ke arah value yang ada yang bisa di capture gitu ya dari pemanfaatan AI di Indonesia dengan market yang sedemikian luas. Saya rasa perlu kita dorong supaya startup-startup kita juga memiliki ketertarikan untuk masuk ke sektor ini, Mbak Aneka. Baik, kalau dilihat dari posisi saat ini, sektor mana yang paling laris peminatnya bagi startup-startup baru? Iya, mungkin tadi saya sudah sampaikan yang tiga sektor yang paling mendapatkan eh, pendanaan ya, Mbak, which is di fintech, social commerce, dan agriculture. Saat ini memang golden triangle-nya masih di sisi situ gitu. Um, di sisi itu sih. Baik, artinya memang untuk sektor AI ini belum banyak yang berusaha untuk mencari pendanaan ataupun yang membuat startupnya. Kami melihat sih ini masih perlu didorong terus sih, Mbak Ane ke arah sini. Jadi memang belum banyak. Baik, dan juga kalau kita melihat dari sisi eksternal, kemajuan teknologi dan juga kondisi di global, kira-kira apa saja yang menjadi tantangan terbesar untuk startup-startup tersebut? Iya, ya, teknologi itu memungkinkan terjadinya berbagai macam inovasi gitu ya. Dan ide-ide kreatif jadi bisa muncul dengan banyaknya ide-ide kreatif yang bisa muncul dari situ. Ini membuat kompetisi menjadi sangat tinggi karena masing-masing startup akan berlomba-lomba untuk memberikan solusi yang terbaik bagi market. Itu menjadi tantangan yang tersendiri. Kemudian forces dari marketnya sendiri gitu ya, di mana perilaku market juga cenderung dinamis.
Seperti yang kita tahu dari mobilisasi yang terbatas menjadi kembali lagi ke ranah offline itu menjadi satu tantangan. Kemudian spending pattern masyarakat Indonesia yang mungkin juga mengalami perubahan. Eh, Hal-hal seperti ini menuntut startup untuk selalu adaptif dan bisa adjust terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian hal-hal lain tantangan terkait untuk compliance di sisi governance. Tentunya startup juga perusahaan yang juga memberikan value ke hajat hidup orang gitu ya, sehingga juga perlu memberikan perhatian untuk compliance terhadap peraturan yang ada di pemerintah gitu ya, baik itu terhadap compliance ke regulasi, ke data privacy, ke penghormatan terhadap hak-hak pelanggan itu harus dijaga. Jadi itu tadi beberapa tantangan yang menurut saya menjadi perlu diadres supaya startup juga dapat terus adaptif, inovatif, dan terus mengconsider market feedback untuk kelangsungan bisnisnya. Baik, dan untuk startup yang sudah berjalan saat ini, Ibu lihat kemana arah pengembangannya ke depan? Ya, mungkin saya melihat secara dua sisi, Mbak. Yang pertama, kalau untuk perusahaan yang masih sifatnya di early stage, tentunya mereka akan sangat fokus untuk memperbanyak test and learn, memastikan mereka punya dominan desain produk, dan setelah memiliki market traction yang mencukupi, bagaimana memastikan supaya resource di perusahaannya secara operation bisa lebih stabil di cost level yang reasonable. Itu untuk yang early stage startup. Sedangkan untuk yang lebih matured, di mana sudah memiliki produk, traction, dan operations yang lebih stabil, biasanya inovasinya mereka akan lebih ke arah bagaimana memastikan cost reduction itu terjaga. Saran saya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mature, tetap pastikan bahwa pengurangan inisiatif untuk mengurangi biaya produksi untuk lebih efisien dilakukan dengan memastikan bahwa perusahaan tidak kehilangan kemampuan untuk berinovasi. Baik, Seperti bagaimana itu. dengan startup dari sektor agrikultur, di mana kita tahu juga cukup banyak startup dari sektor ini yang akhirnya gagal begitu setelah mencoba selama bertahun-tahun begitu. Kalau Telkomsel sendiri melihat ke depannya untuk sektor agrikultur ini akan seperti apa? Iya, Telkomsel memiliki inisiatif di bidang agriculture. Kita punya digital food ecosystem yang dilakukan oleh sister company kami Indico, di mana di situ kami membantu untuk meningkatkan productivity para petani dengan penggunaan teknologi. Kemudian di sisi supply chain, memang kami melihat solusi yang dibutuhkan adalah untuk memastikan efektivitas proses dalam mempertemukan antara supply dan demand gitu ya, supaya banyak pos-pos yang tidak efisien in the middle bisa lebih diefisienkan dengan model-model tertentu gitu ya, yang saat ini ada diusung oleh beberapa startup agritech. Mungkin lebih ke situ ya. Kami terus mendukung karena Telkomsel itu juga fokusnya adalah lebih di teknologi, gimana di dalam proses-proses untuk efisiensi, efektivitas di supply chain maupun di dalam in-farm-nya sendiri dapat lebih ditingkatkan produktivitasnya dengan menggunakan teknologi. Baik, lalu bagaimana dengan sektor fintech sendiri? Apa yang menjadi peluang dan juga tantangan untuk startup di sektor ini? Sektor fintech, Telkomsel sendiri melihat kedekatan aset kami dengan sektor fintech ya. Kita punya complementary asset di mana untuk sektor fintech salah satu pain point mereka di mana di Indonesia digital financial inclusion masih cukup rendah, sedangkan dengan kedekatan terhadap customer kami bisa memiliki semacam pengetahuan terhadap risk profile dari customer kami. Nah, ini mungkin salah satu tantangan yang bisa dikolaborasikan dengan Telkomsel di dunia fintech.
Seperti itu. Jadi tantangannya ya selain daripada sisi bisnis, banyak sekali regulasi yang memang harus selalu dipatuhi gitu ya. Bagaimana untuk bisa unlock financial inclusion di Indonesia itu ya salah satu yang mungkin Telkomsel dengan TMI bisa ikut berkontribut. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Mia Melinda, CEO Telkomsel Mitra Inovasi telah bersama kami dalam dialog kali ini.